ke-84. Sah. Sah. Saksi menjawab sah. Saat Sudibyo selesai mengucapkan ijab kabul beberapa detik yang lalu, Lieni menangis haru saat dirinya dinyatakan sah menjadi istri Sudibyo kembali. Semua keluarganya juga turut bahagia atas pernikahannya dengan Sudibyo. Setelah acara itu selesai, mereka pun pulang ke rumah dan makan-makan bersama. "Sayang, bagaimana kalau kita bulan madu lagi?" tanya Sudibyo yang membuat mata Lieni melotot. Pasalnya di meja makan itu ada Reki, Anissa, dan juga Sialin. Jangan ditanya reaksi ketiga anaknya itu. Reki dan Sialin kompak memutar bola mata dengan malas, sementara Anisan jadi tersiu. "Mas, malu sama anak-anak," ucap Lieni setengah berbisik. "Kenapa harus malu? Kita kan sekarang sudah sah," ujar Sudibyo. "Kapakan? Kamu ingin kita bulan madu kemana?" tanya Sudibyo. "Jepang aja, mah," timpal Anissa. "Sayang," Reki melirik ke arah Anissa. "Kenapa sih, kok? Biarkan papa dan mama menikmati hari tua mereka dengan bersenang-senang," ucap Anissa. Reki memberengut. Sebenarnya bukannya dia tidak setuju Sudibyo dan Lieni pergi berbulan madu, tapi dia hanya malu pada Anissa karena kelakuan orang tuanya yang tidak ingat umur. Mereka sama sekali tidak berubah. Sejak dulu selalu bersikap romantis. Bahkan aku aja kalah sama dia, batin Reki. "Bisa jadi itu kodeko, kamu waktu nikah sama Anissa nggak pernah bulan madu kan?" tanya Lieni. Reki sontak menoleh ke arah Anissa. "Kamu pengen ke Jepang, Yang?" tanya Reki. "Pengen. Cuma sekarang kita sudah punya anak 3. Mereka juga full ASI, sulit kalau mau jalan jauh," jawab Anissa. "Kalau kamu mau, kita ajak semua anak-anak sekaligus babysitter," ujar Reki. "Nggak perlu kok, itu pemborosan. Nanti kalau anak sudah agak besar sedikit, kita bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kumpulin dulu uangnya," ujar Anissa. "Jangan pikirkan uangnya. Kalau kamu mau, kita bisa pergi bersama mama dan papa," ucap Reki. "Enak aja. Kalau kalian pergi, aku bagaimana? Kalau mau pergi, tunggu aku liburan sekolah. Apa-apaan kalian mau happy-happy sendiri?" protes Sialin. "Kamu itu sekolah saja yang benar," ucap Reki yang membuat bibir Sialin mengerucut. "Sekarang biarkan papa mama dulu yang jalan-jalan. Biarkan mereka bernostalgia," ucap Anissa. "Hure, siapa tahu kalian dapat adik baru," ucap Sudibyo yang membuat mulut Lieni menganga. "Dasar keladi," gumam Reki, namun masih bisa didengar oleh Sudibyo, yang membuat pria parubaya itu jadi tergagah. "Ih, Mas," Lieni mencubit paha Sudibyo dengan bibir memberengut. "Jadi kapan kalian mau berangkat? Biar aku urus tiketnya," tanya Reki. "Besok," jawab Sudibyo. Reki tidak lagi banyak bicara. Pria 26 tahun itu tampak makan dalam diam. Setelah selesai dia pun langsung pergi ke bengkel. "Sayang, aku mau ganti baju sebentar. Kamu tolong masukkan makanan ke dalam 2 kotak makanan. Aku mau bawakan untuk Reno dan Rio," ucap Reki. Sialin langsung berhenti mengunyah saat mendengar nama Reno disebut. Sudah seminggu Reno tidak lagi mengganggunya. Sialin yang merasa sudah terbiasa sedikit merasa kehilangan. "Iya kok," jawab Anissa. Setelah Reki selesai berpakaian, dia pun pergi ke bengkel dengan membawa 2 kotak makan. "Sukses acaranya?" tanya Rio. "Ya, bahkan besok mereka ingin berbulan madu ke Jepang." "Sungguh menyebalkan 2 orang tua itu," jawab Reki yang disambut tawa oleh kedua sahabatnya itu. "Cie, yang mau dapat adik baru," ledek Rio. "Ledekin lagi, aku tampol mulutmu," ucap Reki yang sontak membuat Rio langsung menutup mulut dengan kedua tangannya. Reno tergagah mendengar cekcok kedua sahabatnya itu. "Biarin aja, Re, nanti kalau adikmu lahir bisa main sama anak-anakmu," ucap Reno. "Bisa aja kamu ngeledekin aku. Kamu sendiri sudah jadi bujang lapuk. Jangan-jangan sebenarnya kamu nggak mampu lagi sejak diperkaos Tante Girang sama kaum homo itu. Makanya kamu nggak percaya diri buat deketin cewek lagi," ujar Reki. "Mulutmu, Re, petasan aja kalah sama mulutmu itu," ucap Reno sembari mata mengerling. "Hai!" Anissa melambaikan tangan di depan kamera saat Lieni melakukan video call.
Saat ini Lieni dan Sudibyo tengah berada di Jepang untuk berbulan madu. Anissa sangat senang karena kedua mertuanya itu tampak bahagia. Selamat bersenang-senang ya, Ma. Jangan lupa bawa oleh-oleh, ucap Anissa. Pasti. Apa kamu lagi di kamar anak-anak? Sehari nggak lihat, rasanya Mama kangen sekali. Tanya Lieni. Anissa kemudian menyorot ketiga anaknya yang tengah tertidur. Gemes deh. Apalagi lihat Abang Rifki. Dia itu sangat persis seperti Koko waktu kecil. Wajahnya, gaya tidurnya, ucap Lieni. Asal jangan niru galaknya aja, timpal Anissa sembari terkekeh. Sayang, kita ke sana yuk. Kita belum foto-foto di sana, ucap Sudibyo. Nis, sudah dulu ya. Ini Papa mau ngajak jalan lagi, ucap Lieni. Iya, Ma. Selamat bersenang-senang ya, ucap Anissa. Anissa dan Lieni kemudian mengakhiri panggilan itu. Ceklek. Kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Tanya Reki. Mama barusan nelpon. Mereka sedang melihat bunga sakura saat ini, jawab Anissa. Sudah aku bilang kalau kamu pengen, ayo kita pergi, ucap Reki sembari mengeringkan rambut dengan handuknya. Nanti kalau ada waktu yang tepat kita pasti akan pergi. Sekarang fokus aja dulu besarin anak, ucap Anissa. Sekarang kamu ngapain tiduran lagi? Ayo kita sarapan sama-sama. Aku mau langsung ke bengkel, tanya Reki. Koko aja yang sarapan. Aku lagi nggak mood buat sarapan, jawab Anissa. Kamu sudah kayak istri si Rio saja, ucap Reki. Istri Rio? Tanya Anissa. Ya, sekarang dia sedang tidak nafsu makan apapun, jawab Reki. Dek, jantung Anissa seperti hendak melompat dari dadanya. Bagaimana tidak? Dia juga lupa kapan terakhir datang haid. Nggak mungkin aku hamil lagi. Aku kan kasih ASI eksklusif. Aku sudah banyak baca artikel, katanya kalau kita kasih ASI juga bisa mencegah kehamilan. Lagi pula anak-anak baru berumur 4 bulan, kasihan mereka masih sangat kecil. Ugoh, ini semua gara-gara Koko yang nggak boleh aku pakai kontrasepsi, batin Anissa. Sayang, kamu kenapa? Tanya Reki. Aku lupa kapan terakhir kali dapat haid, jawab Reki. Kakakmu hamil lagi? Tanya Reki dengan wajah semeringah. Aku nggak tahu, jawab Anissa dengan wajah murung. Gantilah pakaianmu. Kita ke dokter sekarang juga. Akan berbahaya kalau kamu menyusui dalam keadaan hamil, ujar Reki. Aku nggak mungkin hamil, ucap Anissa. Reki bisa merasakan kalau istrinya itu seperti belum siap kalau dia hamil lagi. Reki membawa kepala Anissa ke dalam dekapannya. Mendadak Anissa jadi menangis seketika. Has, kenapa kamu jadi menangis? Tidak apa-apa juga kalau kamu hamil lagi, tanya Reki. Tidak apa-apa gimana kok? Anak kita kan masih bayi. Kasihan mereka, ucap Anissa di sela tangisnya. Jadi kamu mau bagaimana? Apa kamu mau menggugurkan mereka? Tanya Reki. Enak aja kalau ngomong. Ini anakku, nggak ada yang boleh merenggutnya dariku, jawab Anissa yang membuat bibir Reki jadi tersenyum. Kalau begitu syukuri apa yang diberikan Allah sama kita. Sekarang kamu ganti pakaian. Kita akan pergi ke dokter buat periksa, ucap Reki. Anissa mengangguk sembari menyeka air matanya. Setelah selesai berganti pakaian, mereka pun pergi ke rumah sakit. Saat tiba di sana, mereka tidak sengaja bertemu dengan Dina yang membuat Anissa jadi waspada. Re, kamu ngapain kesini? Tanya Dina. Mau periksa kandungan istriku, jawab Reki. Bukannya yang kudengar istrimu ini baru melahirkan anak kembar? Tanya Dina. Ya, mereka baru berusia 4 bulan. Tapi mau bagaimana lagi, sepertinya spermaku berebutan pengen jadi anakku. Jawaban Reki membuat dada Dina bergemuruh, sementara Anissa tersenyum puas di balik cadarnya. Koko, ayo kita pergi, ucap Anissa sembari bergelendot maja di lengan Reki. Ya, kami duluan ya, Din, ucap Reki yang membuat bibir gadis itu jadi cemberut. Setelah sampai di ruang dokter kandungan, Anissa dilanda kegugupan. Bukannya dia tidak pandai bersyukur, tapi dia mengingat putra-putrinya yang masih kecil dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari dirinya. Apa ada keluhan, Bu? Tanya dokter. Akhir-akhir ini saya sering lesu,
Saya juga lupa kapan haid terakhir saya, Dok. Jawab Anissa. Semoga saja berita baik ya. Sekarang sudah punya anak berapa? Tanya dokter. 3, Dok. Berumur 4 bulan, lahir secara sesar. Jawab Reki dengan bangga. Dokter terkejut. Kalau begitu silahkan berbaring di atas tempat tidur ya, Bu. Biar kita periksa dulu. Ucap dokter. Anissa menuruti ucapan dokter dan berbaring di atas tempat tidur. Jantungnya berdegup dengan kencang saat ini. Bisa dokter nilai kalau luka operasi itu masih sangat baru. Perawat kemudian membantu dokter mengoleskan gel di atas perut Anissa. Dokter mulai melihat kondisi rahim Anissa dengan alat USG, sementara Anissa menggenggam erat tangan suaminya. Dapat Reki rasakan kalau saat ini tangan Anissa serasa sedingin es. Wah, ini benar-benar hamil, Pak. Usia kehamilan kurang lebih sudah 6 minggu. Ucap dokter. Hiks. Anissa bingung mengartikan tangisannya sendiri. Tangisannya saat ini antara sedang sedih atau sedang bahagia. Apa anak saya akan baik-baik saja, Dok? Ini jaraknya terlalu dekat. Tanya Anissa di sela isak tangisnya. Kita berdoa saja, Bu. Tapi saat akan melahirkan nanti semuanya harus terencana. Ini tidak bisa lahir nunggu sakit. Sebab takutnya jahitan ibu yang lama akan terbuka. Jadi harus dilakukan operasi sebelum kontraksi. Jawab dokter. Tapi setelah lahiran nanti, sebaiknya jarak kehamilan harus diatur ya. Karena sangat berbahaya kalau dilakukan berulang-ulang. Dokter sebisa mungkin menyampaikan maksudnya sehalus mungkin. Reki melirik ke arah Anissa, wajah istrinya itu ekspresinya sama sekali tidak bisa dia artikan. Cup. Maaf ya sayang, ucap Reki dengan lirih. Dokter, apa anakku kembar lagi? Tanya Reki yang membuat mata Anissa melotot. Baru beberapa detik yang lalu suaminya itu minta maaf, tapi ternyata dia sudah membuat jantungnya empot-empotan lagi. Anissa tidak bisa membayangkan kalau dirinya hamil anak kembar lagi. Saat ini belum terlihat, Pak. Coba datanglah saat usia kehamilan 12 minggu. Nanti akan terlihat jelas apa Bu Anissa hamil anak kembar atau tidak. Jawab dokter. Baiklah, terima kasih, Dok. Ucap Reki. Saya akan memberikan resep vitamin yang bagus buat Bu Nisa. Nanti kalau ada keluhan cepat konsultasi ke dokter ya, Bu. Kalau bisa jangan dulu berhubungan di usia kehamilan trimester pertama ini. Ucap dokter. Enggak boleh. Reki jadi panik. Terima kasih, Dok, sarannya. Ucap Anissa. Dokter itu seolah mengerti apa arti kode ucapan Anissa. Dia pun segera memberikan resep vitamin untuk Anissa dan segera ditebus oleh Reki di apotik. Kamu marah? Tanya Reki saat melihat Anissa diam saja di sepanjang perjalanan pulang menuju rumah. Tidak. Jawab Anissa sembari melihat ke arah luar jendela. Aku janji nggak akan menyuruhmu hamil lagi setelah ini. Ini yang terakhir. Ucap Reki. Mana aku tahu Koko akan menepati janji apa tidak. Aku takut nggak bisa adil sama anak-anakku. Aku takut nggak bisa jadi ibu yang baik buat mereka. Ucap Anissa dengan mata berkaca-kaca. Sayang istighfar. Dari nada bicaramu kamu seolah menolak kehadiran anak kita. Jangan sampai kamu ada terbesit rasa benci sama dia suatu saat nanti. Di luar sana banyak sekali orang menginginkan kehadiran seorang anak, tapi sampai sekarang tidak diberikan Tuhan. Kita harus bersyukur diberi anugerah itu. Ucap Reki. Astagfirullahaladzim. Ucap Anissa sembari mengusap lembut bagian perutnya. Aku janji kita akan mengurus dan merawat anak kita secara bersama-sama. Ujar Reki. Apa Koko bahagia dengan kehadiran anak ini? Tanya Anissa. Tentu saja. Kamu tidak tahu apa yang aku rasakan. Aku sangat bahagia sekali. Dan rasa bahagia itu tidak bisa aku lukiskan dalam bentuk apapun. Terima kasih sayang karena menjadi istri dan ibu dari anak-anak yang hebat. Ucap Reki sembari mencium tangan Anissa. Aku sangat takut kok, kehamilanku kali ini sangat berisiko. Ucap Anissa. Jangan menakutiku. Aku yakin kamu pasti akan sehat selamat sampai lahiran kelak. Ucap Reki sembari menggenggam erat tangan istrinya itu. Pokoknya mulai hari ini kamu tidak boleh melakukan apapun. Kamu diam saja di kamar, jangan bekerja sedikit pun. Stok ASI anak-anak 3 bulan ke depan masih aman kan? Tanya Reki. Ya, jawab Anissa. Itu bagus.
Yang penting ngasih eksklusif sudah bisa terpenuhi syaratnya, ujar Reiki. Setelah sampai di rumah, Reiki memberikan wejangan untuk seluruh pelayan rumahnya termasuk Sialin. Dia tidak ingin kecolongan sehingga menyebabkan kehilangan anak istrinya yang berharga. Sayang, aku ke bengkel dulu ya. Ingat pesanku, jangan keluar rumah tanpa aku. Jangan kerja di dapur, apalagi sampai menggendong putra-putri kita yang gembul. Pokoknya kamu harus bisa menjaga dirimu dan calon anak kita selagi aku tidak ada di rumah, ucap Reiki. Ya, aku mengerti, jawab Anissa. Reiki kemudian pergi ke bengkel untuk menyampaikan rasa bahagia yang dia rasakan saat ini. Rio, Reno! Reiki berteriak gembira saat akan memasuki ruang pribadi. Rio dan Reno kompak berdiri dari tempat duduk karena mengira ada sesuatu yang gawat. Brakik. Reiki membuka pintu dengan tidak sabar. Ada apa, Re? Tanya Reno panik. Hahaha, Reno selama jadi paman tua ya? Ledek Reiki yang membuat Reno jadi cemberut. Maksudnya apaan nih? Datang-datang ledekin aku? Tanya Reno dengan lirikan maut. Anisaku hamil lagi, jawab Reiki. What? Rio dan Reno kompak berteriak. Hahaha, kalian harus akui kalau aku ini pria terjantan di dunia. Terlebih kalau anakku kembar lagi, ucap Reiki sembari tergagah. Jadi anakmu kembar lagi? Tanya Rio dengan bola mata hampir keluar. Belum pasti. Nanti nunggu usia kehamilan 12 minggu dulu. Sekarang baru 6 minggu. Jadi Ren, kapan nyusul nih? Aku sudah mau punya anak 4. Bisa jadi nanti 5 atau 6. Ujar Reiki. Sialan, aku lagi yang kena. Umpat Reno sembari kembali duduk di kursinya. Rio dan Reiki kompak menertawakan sahabatnya itu. Bab ke-85, Bahagia Tiada Tara. Haf, Anissa bisa bernafas lega saat mengetahui dirinya hanya mengandung janin tunggal. Saat ini usia kehamilannya tepat di usia 12 minggu. Koko tidak kecewa kan? Tanya Anissa. Kenapa aku harus kecewa? Tanya Reiki. Karena Koko sangat ingin anak kembar laki-laki. Jawab Anissa. Sayang, itu kan hanya sebuah keinginan. Kalau diberi syukur, nggak juga ya tetap harus disyukuri. Jawab Reiki. Tapi kalau ternyata jenis kelamin anak kita perempuan lagi, Koko nggak kecewa kan? Tanya Anissa. Gak sayang, sekarang kita beli susu hamil dan buah buat kamu ya, ucap Reiki. Anissa mengangguk sembari menggandeng mesra tangan suaminya itu. Beberapa bulan kemudian. Re, kamu di mana, Re? Tanya Rio dengan nada panik dari seberang telepon. Ada di bengkel. Kamu kenapa? Kok panik gitu? Tanya Reiki. Reno mana Reno? Tanya Rio. Ada di sebelahku. Ada apa sih? Kok panik gitu? Tanya Reiki. Istriku Anu. Anu istriku mau Anu. Anu Re. Anu Re. Rio terdengar ngomong bolak-balik gak jelas. Kak Ang, tolong Nur Kang. Hiks. Anu istri kamu kenapa, Eri? Ngomong yang jelas, Eri. Tanya Reiki sembari membuat ponselnya ke dalam mode pengeras suara. Kang, perut Nur sakit, Kang. Hiks. Mendengar Nur mengucapkan kata-kata perut, Reno dan Reiki kompak saling menoleh satu sama lain. Iya sayang, aku datang. Teriak Rio yang terdengar berlari menghampiri istrinya. Halo Eri, dengar Eri. Istrimu itu mau melahirkan. Kamu cepat-cepat bawa dia ke rumah sakit internasional. Aku dan Reno nyusul ke sana. Ucap Reiki. Ya, jawab Rio yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Reno dan Reiki bergegas pergi meninggalkan bengkel. Baru beberapa menit yang lalu mereka berdua bertanya-tanya kenapa Rio datang terlambat. Ternyata sahabatnya itu tengah bingung karena istrinya ingin melahirkan. Kasihan sekali mereka berdua. Pasti kebingungan saat ini. Coba kalau ada orang tua, pasti ada yang jadi penunjuk jalan dalam menghadapi hal ini. Ucap Reno. Kamu benar. Terus nanti yang cuci bekas persalinan dan ari-arinya siapa ya? Tanya Reiki yang kemudian saling toleh-menoleh. Huek. Reno dan Reiki kompak mual bersama saat membayangkan mereka yang akan disuruh membersihkan semua itu. Oga aku, Re, bukan istriku ini.
Terlebih aku masih bujangan nggak maulah kalau disuruh nyuci itu. Ucap Reno. Terus gimana dong? Istrinya siapa yang nungguin kalau Rio pulang bersihin itu? Tanya Reki. Upah tim medis ajalah. Kenapa bingung kalau ada uang? Emangnya kamu mau kalau bersihin itu? Tanya Reno. Ogah, bekas Anissa aja belum tentu aku mau, apalagi istri orang. Jawab Reki. Tuh kan kamu aja nggak mau, apalagi aku yang masih bujangan. Ucap Reno. Duh, tapi kenapa bininya yang lahiran? Kok aku yang gugup ya? Tanya Reki. Namanya pertama kali kan? Kamu, tring, tring, tring. Kata-kata Reno terhenti saat ada telepon yang masuk di ponsel Reki. Halo Eri, sapa Reki. Kamu ada di mana, Re? Tanya Rio. Lagi jalan menuju rumah sakit. Kenapa? Tanya Reki. Rumahku sudah lewat belum? Tanya Rio. Sudah, jawab Reki. Putar balik, Gi. Karena panik tas yang untuk persiapan persalinan ketinggalan. Terus belikan juga pembalut wanita yang ukuran 42 cm. Ucap Rio. Yang malam, Kang. Timpal Nur yang masih bisa didengar oleh Reki. Nah, Re, kata Nur yang malam 42 cm. Sambung Rio. Reno menahan tawanya saat melihat ekspresi wajah Reki sudah berubah jadi masam. Kurang ajar si Rio. Aku malah disuruh beli pembalut. Luntur sudah wibawaku. Lagian aku mana ngerti urusan wanita. Batin Reki. Ya nanti Reki belikan. Timpal Reno sembari menahan tawanya. Ya sudah sampai nanti. Apa ada lagi? Tanya Reki. Beli air mineral 1 dus, Re. Sama roti juga. Tadi nggak sempat sarapan. Jawab Rio. Ada lagi? Tanya Reki. Tidak ada. Makasih kawan. Sampai nanti aku akan kecup ubun-ubunmu. Jawab Rio sembari tergagah. Tanpa menjawab, Reki langsung mengakhiri panggilan itu secara sepihak. Pria itu langsung putar balik kendaraannya menuju rumah Rio untuk mengambil tas yang ketinggalan. Setelah itu dia dan Reno mampir ke minimarket. Kamu aja yang masuk, Ren. Sana beli pembalut buat Nur. Ucap Reki. Ogah, malu, Re. Seumur hidup baru kali ini aku disuruh begini. Tolak Reno. Aku aja nggak pernah. Si Rio benar-benar menyebalkan. Sudah tahu mau lahiran, kok malah nggak persiapan dari awal. Gerutu Reki sembari turun dari mobil. Reno mengekor di belakang Reki dan melihat-lihat ke arah pembalut. Yang mana yang 42 cm? Mau merek apa? Ucap Reki setengah berbisik. Kamu tanya aku, terus aku tanya siapa? Tanya Reno setengah berbisik. Apa kita borong saja daripada pusing? Tanya Reki. Ide bagus. Semua yang ukuran 42 cm beli aja semua. Ucap Reno. Mbak, Reki memanggil pegawai yang ada di bagian kasir. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Tolong carikan pembalut yang ukurannya 42 cm. Pokoknya yang ukuran itu diborong semua. Jawab Reki. Ya, Pak. Apa ada lagi? Air mineral 1 dus dan 10 roti. Roti apa, Ren? Tanya Reki. Roti yang lembut. Yang merek Saro Roti. Jawab Reki. Baik, ditunggu ya, Pak. Kami siapkan dulu barangnya. Terima kasih. Ucap Reki. Setelah menunggu sekian lama, mereka pun selesai membeli pesanan Rio. Mereka pun segera pergi ke rumah sakit. Mata Rio melotot saat melihat 5 bungkus besar pembalut yang Reki bawa. Kalian apa-apaan sih? Kenapa isi toko kalian beli semua? Kan butuh 1 untuk sementara. Tanya Rio. Mana kami tahu? Takutnya kurang. Jawab Reno. Nur tersenyum sembari menahan kesakitan. Masih syukur dia mau, Kang. Kita harus berterima kasih sama mereka. Ucap Nur. Nur memang istri soleha. Gak seperti seseorang yang gak tahu terima kasih, Nur. Ini kali pertama kami membeli pembalut seumur hidup. Suamimu juga belum tentu pernah. Ucap Reno yang dijawab cengiran oleh Rio. Aduh, Kang, sakit lagi. Hiks. Nur kembali berteriak yang membuat Reki dan Reno mendadak tegang seketika. Kak, kami nunggu di luar ya, Eri? Ucap Reki yang langsung ngacir bersama Reno tanpa menunggu persetujuan dari Rio terlebih dahulu. Reki dan Reno sama-sama mengelus dada saat keluar dari ruangan itu.
Ya Tuhan, apa seperti itukah rasa sakit yang dialami Mama dan Anissa saat melahirkan seorang anak? Batin Reki. Re, rasanya aku tambah berpikir jauh kalau mau nikah cepat-cepat. Rasanya jantungku mau lepas kalau ada di posisi Rio. Ucap Reno. Ngeri ya, Ren? Aku jadi takut. Bulan depan rencana operasi sesar Anissa. Rasanya aku nggak sanggup. Ucap Reki. Tapi mau tak mau, Re, kasihan Anissa. Lahiran pertama kamu nemenin dia kan? Sekarang jangan sampai melewati momen terakhir istrimu melahirkan. Belum tentu ada momen seperti ini lagi. Ucap Reno. Haf, ya juga sih. Ucap Reki. Duh, kira-kira berapa lama lagi ya? Tanya Rio. Nggak tahu. Yang pasti kita harus menemani Rio sampai selesai. Sekarang baru jam ke-10. Jawab Reki sembari melihat arloji di pergelangan tangannya. Sementara itu di dalam ruangan Rio jadi ikut menangis saat Nur menangis karena menahan sakit yang sangat luar biasa. Akang kenapa nangis? Tanya Nur sembari menyeka air mata suaminya. Akang gak tega melihat kamu kesakitan. Maafin Akang ya. Gara-gara Akang hamilin kamu, kamu jadi harus melewati fase seperti ini. Ucapan Rio membuat tertawa geli sembari menahan sakit. Ini tuh sudah kodrat kami sebagai wanita. Cuma yang membuat Nur sesal, Nur pengen juga lahiran didampingi sama ibu. Nur mau minta maaf sama beliau. Nur baru merasakan rasa sakit lahiran yang luar biasa. Nur, Kang sakit lagi, Kang? Nur kembali merasakan sakit yang membuat Rio kembali panik. Setelah melewati proses yang panjang, akhirnya Nur melahirkan tepat pada pukul 9 malam. Rasa lelah dan letih terbayar sudah karena kelahiran putra mereka yang tampan. Ri, anak aku lahir, Ri. Hicks. Rio memeluk Reki setelah anak pertamanya lahir. Selamat ya, Eri. Terbayar sudah kepanikan kita semua di sini. Ucap Reki. Ya, aku sangat bahagia sekali, Re. Terima kasih karena kalian setia menemani aku di sini. Ucap Rio sembari melerai pelukannya pada Reki. Sama-sama. Sekarang Nur bagaimana? Tanya Reki. Baru sudah dijahit. Dan sekarang lagi dibersihkan untuk dibawa ke ruang perawatan. Jawab Rio. Dijahit? Apanya yang dijahit? Tanya Reno. Pertanyaanmu itu benar-benar konyol, Ren. Meski tidak punya pengalaman, tapi kamu tidak seharusnya memberikan pertanyaan bodoh seperti itu. Jawab Reki. Tahu nih, udah punya ponakan 4 tapi nggak pintar-pintar. Timpal Rio. Kok nyalahin aku? Aku serius nanya ini. Tanya Reno. Ya menurutmu kalau lahirnya lewat vagina, masak yang dijahit hidung Nur? Ucap Reki. Tahu nih Reno. Menyebalkan emang. Umpat Rio. Jangan marah. Namanya juga nggak tahu. Ucap Reno sembari tergagah. Tring. Tring. Ya sayang? Tanya Reki. Kok jam segini belum pulang? Tanya Anissa. Aku lagi di rumah sakit sekarang. Koko kenapa? Apa yang sakit? Nisa ke sana sekarang. Ucap Anissa yang langsung memotong ucapan Reki sebelum selesai. Sayang tunggu. Aku nggak kenapa-kenapa. Ini aku lagi nemenin Rio di rumah sakit karena Nur baru habis lahiran sekarang. Jawab Rio. Alhamdulillah. Laki-laki apa perempuanku? Tanya Anissa. Laki-laki. Jawab Reki. Alhamdulillah. Bilang sama Nur besok aku akan jenguk dia di rumah sakit. Ucap Anissa. Ya, sudah aku tutup teleponnya. Kamu tidur duluan aja. Aku mungkin pulang agak malam. Ujar Reki. Ya, Koko hati-hati ya. Ucap Anissa. Love you. Ucap Reki. Love you to Koko. Ucap Anissa. Reki dan Anissa sama-sama mengakhiri percakapan itu. Aku merasa sudah tua banget sekarang. Keponakan sudah keempat. Rasanya baru kemarin kita jomblo bertiga, sekarang kalian sudah punya anak. Ujar Reno. Makanya buruan cari pacar. Buat apa kamu menuruti sumpahmu pada Gita? Dia juga tidak tahu penderitaanmu saat ini. Ucap Rio yang membuat Reno jadi terdiam. Ceklek. Nur akhirnya keluar dari ruang persalinan menuju ruang perawatan. Makasih karena Akang semua sudah setia menemani Nur di sini. Ucap Nur. Sama-sama Nur.
Ngomong-ngomong, apa nama anak kalian sudah disiapkan? Tanya Reki. Ya, kami sudah sepakat memberikan nama anak kami Rizky Samudera. Jawab Rio. Nama yang bagus. Semoga jadi anak yang soleh di kemudian hari. Ucap Reki. Amin ya Allah. Ucap Nur. Itu Eri, bagaimana dengan ari-ari anakmu? Dan juga pakaian kotor istrimu? Pertanyaan Reno membuat mata Reki melotot. Kenapa? Kamu mau mengurusnya? Tanya Reki yang dijawab gelengan cepat oleh Reno. Terus kamu nanya buat apa? Tanya Reki. Cuma nanya doang. Galak amat. Jawab Reno. Kalian tenang aja. Aku sudah mengupah tim medis di sini. Soalnya aku nggak ngerti cara ngurusnya. Ujar Rio yang membuat Reki dan Reno menghembuskan nafas lega. Hah, pokoknya hari ini aku sangat bahagia sekali. Ini adalah kebahagiaan yang tiada tara yang aku rasakan. Ucap Rio. Begitulah yang aku rasakan saat aku tahu Anissa hamil anakku dan melahirkan ketiga buah hatiku. Ada perasaan berbunga-bunga dan meletup-letup yang tak bisa aku jabarkan. Ujar Reki. Sekarang kalian pulang, Gi. Aku minta maaf kalau beberapa hari ini nggak bisa bantu kalian di bengkel. Maklumlah, aku dan Nur tidak punya siapapun untuk membantu kami mengurus segalanya. Ujar Rio. Santai aja, Eri. Pokoknya kamu fokus saja ngurus istri dan anakmu. Ucap Reno. Makasih ya. Ucap Rio. Ya sudah, kami pamit ya Eri, Nur. Ucap Reki. Sekali lagi makasih, Kang. Ucap Nur. Sama-sama. Ucap Reki dan Reno bersamaan. Reki dan Reno pun memutuskan pulang ke rumah. Dan tepat pukul 11 malam, Reki tiba di rumahnya. Ceklek. Reki menekan handle pintu dan mendapati Anissa tengah menatap ke arahnya sembari memegang kitab suci Al-Quran. Sayang, kamu belum tidur? Tanya Reki. Belum? Gak bisa tidur kalau Koko belum pulang. Jawab Anissa. Cup. Reki mencium kening Anissa dan juga mencium perut buncit istrinya itu. Aku mandi dulu. Rasanya gerah dan lengket. Ucap Reki. Anissa hendak turun dari tempat tidur namun dicegah oleh Reki. Kamu mau kemana? Tanya Reki. Mau nyiapin air hangat buat Koko. Jawab Anissa. Gak perlu sayang. Biar aku ngurus diriku sendiri. Kamu diam saja di tempat tidur ya. Ucap Reki. Anissa menghela nafas. Sejak dirinya hamil, Reki benar-benar tidak memperbolehkannya melakukan apapun. Dia begitu dimanjakan oleh pria yang dulunya berwajah datar dan dingin itu. Reki kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Kalau mengingat dia yang dulu, rasanya ini seperti sebuah mimpi. Anissa tersenyum sembari mengusap-usap perutnya. Setelah menunggu hampir 15 menit, Reki pun keluar dari kamar mandi dan sudah berpakaian lengkap. Sekarang ayo kita tidur. Bumil tidak baik tidur terlalu malam. Ucap Reki sembari membawa Anissa ke dalam pelukannya. Apa Nur dan anaknya semuanya sehat? Anissa yang masih belum mengantuk berusaha mengalihkan pembicaraan. Gerukik, gerukuk, gerukuk. Reki menirukan suara orang yang tertidur mengorok. Hingga Anissa jadi memukul pelan dada suaminya itu. Ih, mirip itu ih. Jangan pura-pura tidur. Aku belum ngantuk kok. Rengek Anissa. Tapi Koko mengantuk sayang. Capek banget hari ini. Jawab Reki dengan mata terpejam. Ya sudah bobo aja. Ujar Anissa. Anissa mengeratkan pelukannya pada suaminya itu, sembari mengusap-usap punggung suaminya agar cepat tertidur. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara dengkuran halus dari mulut suaminya itu. Bab ke-86, Kebahagiaan Anissa dan Reki. Apa